Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dini Handayani. Saya di sini akan membahas materi public speaking pertemuan kedua. Nah, kenapa sih public speaking itu sangat penting? Nah, kenapa pentingnya itu? Nih, aku jelasin ya. Yang pertama, biar nggak grogi kalau misalkan ngomong di depan orang. Nah, semakin sering latihan public speaking, kita makin pede, jadi nggak keringetan dingin setiap suruh maju. Nah, yang kedua, bisa nyampein pendapat dengan jelas. Kadang kita pinter, tapi susah jelasin. Nah, public speaking itu bikin kita belajar ngomong runtut dengan gampang dipahami orang. Nah, yang ketiga itu, kita ngebantu pas presentasi atau sidang kampus, pasti itu sering presentasi. Nah, kalau ngomongnya jelas dengan yakin, dosen juga lebih ngerti maksud kita. Nah, yang keempat itu berguna buat kerja nanti. Nah, di dunia kerja pasti ada meeting, presentasi, atau ngomong sama klien. Nah, kalau dari sekarang udah bisa, nanti kita nggak kaget di dunia kerja tersebut gitu. Yang kelima, bikin orang lebih percaya sama kita. Cara kita ngomong itu ngaruh banget ke kesan pertama. Nah, kalau misalkan ngomongnya tenang dan teratur, orang jadi lebih respect gitu sama kita. Nah, intinya itu public speaking itu bukan cuma sekedar pinter ngomong, tapi soal cara kita menyampaikan pikiran biar orang itu percaya sama kita. Itu kenapa sih sangat penting gitu. Jadi, public speaking adalah proses berbicara kepada grup atau kelompok orang dalam suatu yang struktur. Nah, public speaking merupakan bentuk komunikasi publik untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, lisan, tulisan, suara, gambar, dan simbol-simbol dengan tujuan tertentu. Yang kedua itu ada proses struktur terencana khalayak publik teridentifikasi. Yang ketiga sebagai upaya. Nah, ada juga beberapa alasan kenapa harus menguasai public speaking. Yang pertama, banyak orang sukses berawal dari ghost speaker. Yang kedua, ada tuntunan zaman dan teknologinya. Yang ketiga, tuntutan profesi. Dan yang keempat itu persaingan. Nah, bagaimana sih supaya kita bisa menjadi pembicara yang baik? Ayo ikuti aku langkah-langkahnya. Ini akan mengasih tahu tips presentasi yang sangat baik. Yang pertama itu kita persiapkan dan kuasai materi dengan baik. Jadi kita persiapkan dengan matang. Yang kedua, bayangkan apa sih yang terjadi besok saat presentasi. Nah, kita bayangkan apa sih yang akan terjadi saat kita presentasi gitu. Yang ketiga, pada saat presentasi, kontak mata, body language, bahasa, intonasi, penyampaian, berinteraksi dengan audiens. Ada dua hal yang tidak boleh dibicarakan. Yang pertama, yang sudah diketahui oleh audiens. Yang kedua, yang tidak ingin diketahui. Begitu, guys. Nah, ada mitos kemampuan berbicara di depan umum muncul karena bakat. Nah, yang pertama itu ada kemampuan berbicara di depan umum berkembang dengan latihan dan praktek. Nah, yang kedua itu, jika begitu, apa yang sebenarnya menghalangi kita untuk berlatih praktek? Nah, yang ketiga, penyebab. Aslinya itu rasa dari gugup akibat rasa takut. Nah, solusinya itu kita sering latihan, sering berdoa. Ingat, kenali diri kamu sendiri, kenali audiensnya, siapkan materinya dengan matang. Itu solusi yang tepat. Mari kita coba. Ada 7 dosa besar PowerPoint itu. Yang pertama, membagikan handout yang sama dengan materi yang sebelum presentasi. Jadi itu salah satunya itu membagikan handout yang sama dengan materi yang sebelum presentasi. Yang kedua itu isi PowerPoint-nya hanya poin-poin tanpa dijelaskan. Nah, itu sangat dosa banget ya, guys. Yang ketiga, visual tidak menyambung dengan teks. Yang keempat, tulisan tidak terbaca. Dan yang kelima, terlalu banyak animasi. Yang keenam, penutup yang sangat lemah, jadi harus yang unik gitu. Yang ketujuh, bersembunyi di balik PowerPoint. Mungkin hanya segitu ya, guys.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.